Data Milisan Yafqahu Qauli. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Rahayu, Namaste, Om Swastiastu, Namo Buddhaya. Salam kebajikan dan sehat untuk kita semua. Kembali lagi belajar bersama saya Abu Marlo. Kita sama-sama membuka pikiran lagi, membuka hati lagi. Kita sama-sama menjadi murid lagi, sama-sama belajar lagi. Yang mudah-mudahan pembelajaran kita ada manfaatnya untuk menambah wawasan, tapi tidak berhenti jadi pengetahuan. Mari kita selalu transformasikan menjadi rasa dan akhlak perilaku yang semakin lebih baik. Oleh karena itu, untuk belajar lebih mendapatkan hikmah, lebih mendapatkan esensinya, mari kita hadirkan diri kita utuh di sini saat ini, karena hanya dalam pikiran yang tenanglah hati bisa terbuka. Oleh karena itu, pikiran yang loncat ke depan, loncat ke belakang, mari kita heningkan sejenak, senantiasa kita hadir utuh di sini saat ini. Menghening, dipersilahkan. Selesai, terima kasih. Mudah-mudahan sudah hadir utuh di sini saat ini, siap untuk sama-sama belajar, sama-sama mengosongkan gelas. Kita ulang-ulang bahwa sebanyak-banyak yang kita tahu, lebih banyak yang kita nggak tahu. Sebanyak-banyak yang kita bisa, lebih banyak yang kita nggak bisa. Maka stay at beginner mode. Kita sama-sama belajar. Saya tidak bosan juga mengingatkan bahwa saya bicara bukan mau menceramahi, bukan berarti lebih benar, lebih tahu, bukan mau mentausiahi apalagi mengajari. Jadi kita sama-sama murid yang sedang belajar bersama, yang mudah-mudahan apa yang kita bahas akan menjadi inspirasi, informasi, sehingga membuat kesadaran kita jadi lebih baik. Mari kita menyelam sama-sama, mari kita belajar sama-sama, dan mari kita membuka pendengaran, penglihatan hati sama-sama. Sudah banyak hal yang kita bahas, kita sudah membahas dari esensi-esensi bahwa kenapa kita hadir ke sini. Ternyata yang sering kita ulang-ulang dalam tradisi Islam khususnya, inna lillahi wa inna ilaihi rojiun. Kita semua berasal dari Allah dan akan kembali. Dan tentu saja kita harus mengerti yang kembalinya tuh bagian apa dari kehidupan kita ini gitu. Tapi sejatinya menurut kitab suci Al-Quran di surat 32 ayat 9, aku tiupkan ruhku. Inti sari kita semua adalah percikan ruhnya yang sekarang sedang dilimitasi oleh jasad fisik ini untuk belajar di semesta ini. Maka jangan lupa setiap jam adalah jam pelajaran, setiap tempat adalah tempat belajar, dan siapapun yang menghampiri kita pasti mau memberi pelajaran. Oleh karena itu mudah-mudahan sudah mulai teraplikasi, sudah tidak melihat siapa yang datang, pangkatnya apa, mereknya apa, tapi kita sadar bahwa pasti ada pesan yang ingin disampaikan ke kita. Dan kita sudah mulai menyadari tentang syahadat bukan hanya ucapan, sholat bukan hanya olahraga, puasa bukan hanya tidak makan tidak minum, zakat bukan hanya 2,5% yang keluar, haji bukan hanya berangkat, umroh bukan hanya pergi mengunjungi tanah suci, begitu. Kurban bukan hanya motong sapi dan motong kambing, begitu ya. Kira-kira saya rasa esensi-esensi sudah mulai terbuka, dan mudah-mudahan kita mengambil esensi itu sebagai penyemangat kita untuk bisa lebih menjalani kehidupan ini tetap hanya untuk ilaihi rojiun. Bukan hanya untuk mencari surga, kita udah bahas itu, tetapi kita hanya mau kembali ke Allah. Kali ini kita akan membahas hal yang super esensial, di mana ini yang kita sebut sebagai petunjuk sejati. Kenapa? Karena kalau kita mau menuju, kita mau ke tempat tujuan, tentu perlu guidance. Kita sudah bahas bahwa manual book adalah Al-Quran. Tetapi kita akan lebih perdalam lagi, Al-Quran yang dimaksud itu yang mana gitu. Karena nanti kita akan mengerti bahwa Al-Quran itu sama, memiliki layer by layer. Ada di 2+2 misalkan, di level itu ada di akar 16 dan log 10.000. Dan setiap kita, sesuai dengan surat 84 ayat 19 di Quran, dikatakan kita akan melalui tingkat demi tingkat dalam kehidupan. Oleh karena itu, yuk buka pikiran kita, buka hati kita, yang mudah-mudahan dengan selalu terbuka, stay at beginner, kita mengosongkan gelas, kita akan selalu terus terisi. Tapi jangan lupa, ilmu baru akan diberikan ketika ilmu yang lama sudah teraplikasi. Maka kalau kita punya dapat ilmu tidak teraplikasi, kita akan stuck di situ. Yang mudah-mudahan dalam pembelajaran bersama ini, apa yang kita dapatkan sudah mulai dirasakan oleh orang-orang terdekat kita, oleh teman kita semakin masuk ke dalam kesadaran yang lebih baik. Mari kita mulai menyelam, kita akan masuk ke dalam Al-Quran sejati, petunjuk di dalam diri kita. Boleh dipersiapkan catatannya.
Di dalam Al-Quran ada kata-kata wa kullu sogiri wa kabiri mustator, segala urusan yang besar dan kecil tertulis gitu ya. Yang mudah-mudahan dengan mencatat ini juga menjadi pola pembelajaran, karena mencatat juga penting untuk kita bisa mengingat gitu. Jadi siapa tahu ini ada sesuatu yang penting untuk diulang-ulang, jadi silahkan untuk dicatat. Kita akan mulai dengan statement atau kata yang namanya adalah Al-Quran. Dimana kalau sekarang kita dengar kata Al-Quran, itu udah langsung merujuk kepada kitab, gitu kira-kira. Dan itu tidak salah sama sekali, dan itu betul sekali. Tetapi yang ingin nanti diperdalam adalah, apa sih makna Al-Quran yang hakikat? Apa sih esensial dari Al-Quran itu sendiri? Karena ya, mohon maaf nih, Nabi Muhammad kan nggak nerima buku gitu. Dan perlu diketahui juga, Quran itu dibukukan 50 tahun setelah Nabi Muhammadnya wafat, gitu kira-kira. Sehingga ketika kita sekarang tahu Quran ada 30 juz, dimulai dari surat Al-Fatihah, diakhiri dengan surat An-Nas, dan seterusnya begitu. Jangan-jangan kita hanya baru mengetahui Quran yang dalam bentuk kitab. Padahal nanti kita akan mengerti Quran sejati itu seperti apa sih? Bagaimana sih? Sehingga nanti kita akan sama-sama menyadari betapa pentingnya kita membuka Quran yang sejati ini, karena Quran yang sejati ini adalah petunjuk yang sangat esensial untuk seluruh manusia. Nah, saya kasih contoh dulu, sederhananya begini. Kita membuka dalam kitab suci Al-Quran, gitu ya. Di surat 45 ayat 20, itu ada kata-kata yang menariknya begini. Yang kita highlight-nya begini. Hadza basairu linnasi wa huda wa rahmatul liqaumi yuqinun. Ya, mungkin kalau saya mengucapkan pakai bahasa originalnya, mungkin banyak yang tidak mengerti gitu ya, karena ya mungkin nggak tahu isinya apa. Maka kita permudah, kita ambil dari terjemahannya, kira-kira kalimatnya begini. Ini adalah petunjuk, hadza basairu linnas, itu di dalam, kalau lihat terjemahan pasti ada dalam kurung Al-Quran. Al-Quran ini adalah petunjuk, pedoman bagi seluruh manusia. Ingatlah ya, kata-katanya manusia di situ. Wa huda wa rahmatul liqaumi yuqinun. Dia akan menjadi petunjuk dan rahmat bagi orang-orang yang yakin. Oke, sekarang kita harus terbuka dulu pola berpikirnya. Kita buka dulu hati kita gitu. Kalau dalam konteks bahasa ada kata-kata hadza, itu adalah sedang menunjuk kepada sesuatu. Al-Quran ini, padahal di dalam kata bahasa Arabnya nggak ada tulisan Al-Quran, nggak ada. Yang ada adalah hadza. Dan menariknya lagi, kata hadza ini berbicara tentang manusia. Ingat loh, kalimatnya manusia berarti universal banget. Yang mungkin selama ini kita mendikotomikan bahwa Quran ini untuk umat Islam aja misalnya. Ya nggak salah, nggak apa-apa juga. Tetapi ketika kita kembali ke sumber aslinya, ke kitab Quran itu sendiri, ternyata Quran didesain untuk manusia kok. Berarti ternyata siapapun manusia, kalau kembali kepada Quran, itu adalah kembali kepada petunjuk. Cuma nanti yang paling terpenting adalah Quran yang mana yang dimaksud gitu. Dan nanti kita akan mengerti lebih dalam bahwa ternyata spektrum Quran itu berlapis-lapis gitu. Kita akan masuk dulu dari katanya dulu aja. Saya kasih contoh. Al-Quran. Al-Quran itu ada kata-katanya ini berasal dari kata qoro'a, atau nanti jadi kata-kata yang namanya ikro. Maka ingat nih, Nabi Muhammad pertama kali dapat wahyu itu ikro dulu. Dan nanti kita luaskan makna ikro ini gitu intinya. Artinya apa sih? Ikro itu adalah sesuatu yang bisa dibaca. Oke? Dan dibaca di sini dalam konteks agak luas juga. Karena tidak hanya dalam konteks yang namanya tulisan yang bisa dibaca. Karena nanti Quran itu penuh dengan tanda, bahasa Arabnya adalah ayat. Gitu kira-kira. Sampai sini ngerti dulu ya. Jadi Al-Quran adalah sesuatu yang dibaca, bisa dibaca. Maka ikro itu bacalah, telaahlah, telitilah, gitu kira-kira. Nah, poinnya, ketika berbicara masalah ikro itu adalah membaca. Maka ada dua kelompok besar kalau kita mau mengkelompokkan Al-Quran. Ada tanda-tanda ayat-ayat yang bentuknya adalah kauliyah. Yang kedua, ada ayat-ayat yang bentuknya kauniyah. Nah, gitu dulu nih. Oke? Dan nanti kita akan sama-sama menyadari betapa semesta raya ini adalah tanda-tandanya Allah sebetulnya. Makanya hanya orang yang mau membaca yang bisa mendapatkan pesan.
Nah, mohon maaf banget, jangan-jangan kita terlalu sibuk membaca yang ada tulisannya, tapi yang nggak ada tulisannya jarang kita baca. Bahkan itu terjadi di dalam diri kita gitu. Dan ketika kita sedang membaca diri, tidak merasa bahwa kita sedang membaca Al-Quran dalam tanda petik. Padahal nanti kita akan mengerti, Quran yang sejati itu di mana sih? Gimana sih? Gitu kira-kira. Oke, setidaknya pada tahapan ini kita ngerti dulu ada ayat-ayat kauliyah dan ada ayat-ayat kauniyah. Apa bedanya? Kauliyah itu yang ada tulisannya, kauniyah itu yang nggak ada tulisannya. Contoh, kalau jelas-jelas tadi menggunakan surat 45 ayat 20, ada tuh teksnya. Hadza basairul linnasi wa hudan wa rahmatul liqaumin yuqinun. Jelas. Ya, kita luaskan dulu nih paradigma berpikir kita tentang Al-Quran. Supaya kita tidak terjebak dengan tulisan saja, di mana nanti kalau kita melihat proporsionalnya, yang tertulis itu cuma 0,1% sebetulnya. 99,9% itu justru yang tidak tertulis. Karena kenapa? Tanda-tandanya itu akan hadir di dalam semesta ini. Sanurihim ayatina, surat 41 ayat 53. I will show you, saya akan memperlihatkan kepadamu. Ayatnya dari mana? Di ufuk, di semesta, dan di dalam dirimu. Nanti di situ kita mengerti betapa penting sekali saya membaca tanda diri, tanda alam. Nanti kita konfirmasi kepada tanda di dalam kitab. Dan itu semua tidak bisa terpisah satu sama lain. Karena kenapa? Sejatinya semua hanyalah tanda-tanda dari Allah yang Allah ingin menyampaikan pesan kepada kita. Sampai sini oke dulu ya. Jadi mulai ngerti nih. Kalau pasangan mulai cemberut itu juga tanda tuh. Itu ayat-ayat Allah juga. Kalau mulai ada orang yang menyebalkan, oh itu tanda juga tuh. Ada apa nih? Jadi mudah-mudahan udah gak ngelihat dianya nyebelin, tetapi tanda apa ya? Kok dia begitu? Karena nanti ada kaitannya dengan tabur tuai, ada kaitannya dengan sistem apa yang saya lakukan akan kembali kepada saya. Berarti itu kan semua ingin memberikan petunjuk sebetulnya. Cuman kadang-kadang karena egonya di depan, petunjuknya nggak kelihatan. Padahal tandanya udah ada sejak lama. Makanya terkadang orang berputar di masalah yang sama, di situ-situ terus, padahal tandanya udah lama ada, tapi dianya tidak terbuka melihat tanda. Yang dia lihat adalah masalahnya, yang dia lihat adalah egonya, yang dia lihat adalah judgement di mana dia yang salah. Padahal dia sedang memberikan tanda kepada kita semua. Itulah yang disebut dengan yang namanya Iqra. Membaca tanda. Jelas ya, mudah-mudahan di tahapan ini udah mulai terbuka nih. Nah, sekarang kita renungkan dari segi bahasanya dulu. Saya kasih contoh beberapa ayat gitu ya. Dengan di ayat-ayat ini nanti itu isinya mirip dan isinya memiliki makna-makna yang nanti kita akan selami sama-sama. Saya kasih contoh. Surat 45 ayat 20, surat 3 ayat 138 di dalam Al-Quran. Dua ayat ini ada kata-kata hadza. Hadza itu artinya adalah ini. Berarti dia lagi menunjuk kepada sesuatu. Ini lagi menuju kepada sesuatu. Dua-duanya lagi berbicara. Hadza basairul linnasi wa hudan wa rahmatul liqaumin yuqinun. Hadza bayanun linnas. Dua-duanya lagi berbicara bahwa ini adalah pedoman bagi manusia. Jelas? Bagi manusia. Surat 81 ayat 27 dan 38 ayat 87. Ini dua-duanya menggunakan kata huwa. Huwa itu artinya adalah itu. Menunjuk juga. Dan menariknya, ini berbicara lebih luas dari manusia, berbicara tentang rahmatan atau lil alamin. Berbicara tentang semesta alam. Makanya sama seperti ayat rahmatan lil alamin. Jadi ini berbicaranya adalah semesta. Jadi Quran juga intinya adalah pedoman untuk semesta. Dan yang lebih menarik lagi, di surat 31 ayat 27, itu dikatakan, ayat-ayatku kata Allah, tanda-tandaku kalau kamu mau menuliskan, pakai 7 lautan dan semuanya ini adalah pohon jadi penanya dan lautan jadi tinta dan ditambah 7 lautan lagi, itu tidak habis dituliskan ayat-ayatku kata Allah. Berarti ayat-ayatnya Allah itu unlimited. Setuju ya? Tidak terbatas. Nah sekarang kita aplikasikan nih. Saya pakai analogi supaya mudah. Anggap saya lagi pegang buku Al-Quran, kitab Al-Quran ini misalkan. Terus let's say, saya bilang ke tetangga saya yang berbeda agama misalnya. Katakanlah Konghucu gitu. Saya bilang, Pak, ini adalah pedoman kita. Kira-kira si Bapak ini terima nggak? Dengan dogma dan mindset kekinian. Pasti nolak. Karena apa? Quran, Islam. Saya bukan Islam. Quran bukan pedoman saya.
Artinya apa? Itu sudah tidak sesuai sama surat 45 ayat 20, surat 3 ayat 138. Karena kenapa? Harusnya Quran ini bisa diterima sama semuanya. Itu satu, kita renungkan. Terus sekarang kalau berbicara masalah Quran itu petunjuk bagi alamin, semua alam. Terus pohon gimana baca Qurannya? Bulan gimana cara baca Qurannya? Tumbuhan, semuanya semesta ini gimana? Kan bukan berarti membaca, juga nggak relevan. Kalau hanya berbicara Quran itu hanyalah buku. Dan itu nggak salah, tapi kita luaskan pemikiran kita. Dan saya mau nanya, satu buku 30 juz ini apakah perlu lautan tinta? Kan kecil sedikit banget nih 30 juz sebenarnya. Nggak perlu lautan tinta, jadi juga nggak relevan dengan surat 31 ayat 27. Artinya apa sih? Ada pemaknaan yang lebih luas daripada Quran yang hanya berbentuk buku. Karena kenapa? Kalau berbentuk buku, Quran itu hanya 30 juz dan itu terbatas, selesai. 6.236 ayat selesai. 114 surat selesai. Padahal Allah mengatakan, kalau kamu mau menulis ayat-ayatku, lautan tinta ditambah 7 lagi, dan semua pohon dijadikan pena, itu nggak akan habis. Berarti ada pemaknaan Quran yang lebih besar daripada hanya yang berbentuk buku, gitu kira-kira. Quran yang tertulis 30 juz, tetapi yang tidak tertulis itu tidak terbatas. Maka jangan terlalu terpatok kepada yang 30 juz. Mohon maaf harus saya sampaikan, hafal 30 juz belum tentu mengenal Allah. Dan terbukti, maaf banget, ada nggak yang hafal 30 juz tapi tetap korupsi misalnya? 30 juz tapi tetap menyalahkan orang lain, menjelekan orang lain dengan iri, dengki, dan seterusnya. Karena jangan-jangan hanya tahu secara tekstual. Padahal nanti kita mengerti bahwa Quran itu adalah nur, cahaya, energinya. Begitu kita baca, yang kita serap adalah kesadaran energinya. Nah, mudah-mudahan di sini mulai terbuka lagi nih. Ya, sekarang pertanyaannya simpel aja. Nabi Muhammad itu nggak mungkin menyalahi Al-Quran, nggak mungkin. Maka kalau Al-Quran nyuruhnya A, Nabi Muhammad pasti A. Maka di surat An-Najm 1-12, 1-15, di situ kata-katanya dikatakan bahwa yang keluar dari ucapan Nabi Muhammad itu adalah Al-Quran. Maka Aisyah ditanya bahwa Nabi Muhammad ini walking Quran, gitulah kira-kira. Nah sekarang yang jadi pertanyaan, kita berandai-andai gitu ya, kita beranalogi ini supaya mudah sebenarnya. Katakanlah kita hidup sezaman dengan Nabi Muhammad, let's say gitu aja. Kalau misalkan di hadapan kita ada Rasulullah dan saya tanya, ya Rasul, pedoman kita tuh apa? Kira-kira Nabi Muhammad mau jawab apa? Kan nggak mungkin jawab surat 45 ayat 20, Al-Jasiyah ayat 20, hadza basairul linasi wa huda. Kan belum ada waktu itu surat 45 ayat 20, Quran buku belum ada. Nggak bisa dirunut menuju kepada buku, belum ada bukunya. Nabi Muhammad tuh dapat wahyu nggak dari buku, direct message. Jelas ya? Tapi yang jelas Nabi Muhammad akan mengatakan hadza, karena 45 ayat 20 mengatakan hadza. Berarti Nabi Muhammad sedang menunjuk kepada sesuatu tuh. Hah? Hadza? Nunjuknya kemana ya kira-kira? Huwa, itu tuh ini, itu tuh ini. Itu cuma ada dua kata penting tentang Al-Quran sejati, tentang ini dan itu, dan nunjuknya kemana. Dan kita harus ketahui, penunjukan kalimat itu yang penting untuk kita sama-sama sadari. Mari kita renungkan begini. Allahu nur, Allah itu adalah cahaya. Berarti ketika Allah mau menyampaikan Quran melalui Jibril menyampaikan kepada Nabi Muhammad, supaya Nabi Muhammad mengerti tentang apa keinginan-keinginan Allah. Berarti Jibril menginformasikan bahasa cahaya menuju kepada bahasa manusia. Maka bahasa cahaya ini nanti bisa diserap oleh kita dengan yang namanya bahasa, yang namanya rasa, gitu kira-kira. Karena ini adalah energi. Apa sih artinya? Berarti Nabi Muhammad mendapatkan sesuatu tidak dari buku, tidak dari tulisan, tetapi dari rasanya. Jadi kalau gitu, Jibril menyampaikan rasa kemana? Jibril menyampaikan Quran kepada Nabi Muhammad itu lewat apanya? Melalui apanya? Kan itu yang jadi penting. Yang untuk kita sadari juga bahwa kita penting juga untuk tahu bagaimana proses mendapatkan Quran, gitu kira-kira. Nah menariknya di surat 26, 192 sampai 194, itu menarik sekali ada kata-kata. Dan Al-Quran ini diturunkan ke dalam hatimu, kolbumu. Berarti secara esensial, Quran itu diturunkan ke dalam hati.
Maka hati di sini sekali lagi tidak berbicara masalah hati yang fisik, bukan organ hati, bukan, tapi kolbu. Kolbu itu di mana tempat, konteks di mana hubungan kita dengan Allah, di mana itulah yang disebut dengan nanti kita udah bahas juga kolbun mukmin baitullah. Artinya apa? Setiap manusia punya kolbu nggak? Punya. Berarti pedoman sejati, petunjuk sejati ada di luar kita atau ada di dalam diri kita? Di sini. Maka Nabi Muhammad ketika ditanya, ya Rasul, pedoman kita di mana? Istafti kolbak, ikuti tuh kata hatimu. Maka nggak ada petunjuk yang lebih benar kecuali di dalam. Makanya yang di luar itu semuanya adalah pendekatan tafsir. Maka semua hanya akan dimasukkan ke dalam pedoman di dalam hati kita, sehingga Quran yang sejati ada di dalam hati kita. Kita kembali ke contoh tadi. Saya ngomong sama siapa aja, kalau ngomong pedoman kita ada di hati kok. Siapa yang akan menolak? Nggak ada. Berarti terbukti nggak untuk semua manusia? Iya. Dan itu adalah nur cahaya, itu diterima sama semesta alam juga. Dan hati kita ini seluas samudra yang nggak ada ukurannya. Maka ketika kita mau mendapatkan Quran yang sejati, bukalah hati kita. 29 ayat 49 mengatakan, Bal huwa ayatum bayinah fi suduril ladzina utul ilm. Quran itu ada di dalam dadamu, di dalam hatimu. Maka kalau kamu membuka hatimu, kamu akan mendapatkan petunjuk yang sejati. Oleh karena itu, jangan terlalu disibukkan dengan penilaian fisik luar kita. Sementara kita, dalam tanda petik, tidak mendengarkan suara hati nurani kita. Karena yang paling akan mengikuti petunjuk sejati adalah nurani itu sendiri. Makanya disebut nur ani. Nur itu cahaya, ani itu adalah aku. Akunya siapa? Ya Allah. Dan hanya orang-orang yang pikirannya tenang, yang jiwanya tenang, yang bisa menyentuh ke dalam nurani itu sendiri. Saya kasih analogi yang sangat menarik. Kalau misalkan kita beli TV baru, dibungkus nggak kira-kira? Pasti. Dikasih manual book nggak tuh? Pasti juga. Nggak mungkin ada produk nggak ada manual booknya. Pertanyaannya, manual booknya di dalam bungkusnya atau di luar bungkusnya? Nggak mungkin pisah. Ini TV-nya, ini manual booknya. Pasti built-in sama bungkusnya. Coba kita renungkan. TV aja manual booknya built-in di dalam bungkusnya. Masa kita sebagai manusia manual booknya di luar? Dan itu semua sudah built-in di dalam hati kita. Itulah kenapa semua esensi dari apa pembelajaran kita hanya untuk meniti ke dalam diri, membuka hati kita, menuju kepada nurani, agar kita mendapatkan petunjuk yang sejati di dalam diri kita. Oleh karena itu, selamat membuka hati nuraninya, temukan petunjuk sejatinya. Karena apapun yang datang dari luar, sekali lagi, itu hanya informasi, itu hanya inspirasi dan motivasi, tetapi petunjuk yang sejati tidak pernah ada di luar diri kita, karena built-in bersama kita semua sebagai manusia, khususnya karena kita sudah dikasih alat sama Allah untuk bisa mendownload petunjuk-petunjuk itu yang ada di dalam nurani kita. Bagaimana cara membuka hatinya, bagaimana cara mengaplikasikannya, tentu saja kita akan bahas di episode yang akan datang. Oleh karena itu, setidaknya jangan mengabaikan jeritan suara hati nuranimu. Karena sekali lagi, istafti kolbak. Ikutilah suara hati nuranimu. Karena petunjuk sejati itu selalu ada di dalam hatimu. Terima kasih, semoga bermanfaat. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.